Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa menjumpai Anda kembali bersama sahabat Matematika Channel untuk melanjutkan pembahasan subtopik kita, yaitu hubungan dua buah sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Untuk episode kali ini yang akan kita bahas adalah hubungan dua sudut yang saling bertolak belakang. Tentu saja apa yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya menjadi materi prasyarat yang sangat penting yang menjadi modal kita untuk melanjutkan pembahasan pada episode kali ini. Sebelum kita mengikuti sajian selengkapnya, jika Anda ingin mendukung perkembangan channel ini, sementara tombol subscribe Anda masih berwarna merah, silakan ditekan, demikian juga tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari sajian video-video kami yang terbaru, dan juga like, komen, dan share sehingga orang lain juga bisa merasakan manfaat dari kehadiran video ini. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan, sekalipun mungkin itu tampak sederhana dan kecil, karena bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran garis dan sudut Matematika SMP kelas 7 semester genap. Untuk hubungan sudut yang ketiga, yaitu dua sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar, ini ada sebuah garis yang saling berpotongan dan menghasilkan 4 buah sudut. Dari 4 buah sudut itu menghasilkan 2 pasang sudut yang saling membelakangi. Contoh sudut A1 dan A2 ini adalah saling membelakangi. Menghadapnya sudut itu, perhatikan, sudut A1 ini menghadapnya ke kiri, sudut A2 menghadapnya ke kanan. Ya. Kadang ada anak yang terbalik, sudut A1 menghadap ke kanan, sudut A2 menghadap ke kiri, itu terbalik. Menghadapnya sudut itu sesuai dengan mulutnya, bukan sesuai dengan lancipnya. Nah, ini contoh dua sudut yang saling membelakangi, dan dia adalah memiliki titik sudut yang sama di titik potong ini. Nah, dua sudut yang saling membelakangi seperti ini disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Maka sudut A1 dan A2 ini merupakan contoh dua sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian pasangan berikutnya adalah sudut B1 dan sudut B2, juga merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sifat dari dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar, sehingga sudut A1 sama dengan sudut A2 dan sudut B1 sama dengan sudut B2. Kita berikan contoh soal. Contoh 1, perhatikan gambar. Tentukan nilai M ditambah N dari gambar di atas. Berarti kita harus mencari nilai M berapa dan nilai N berapa. Pertama kita akan menentukan nilai M. Nilai M dia include di dalam 2M derajat plus 15 derajat. Kalau 2M derajat ditambah 15 derajat kita hubungkan dengan 3N derajat, hubungannya adalah berpelurus. Sedangkan variabelnya tidak sama, maka kita tidak bisa menyelesaikan menentukan nilai M ini dengan menghubungkan 2M derajat plus 15 dengan 3N derajat, tidak bisa. Kita hubungkan dengan sudut lain, yaitu 105 yang ada di sini. Apa hubungannya? Bertolak belakang. Sifat dua sudut bertolak belakang adalah sama besar, sehingga kita nyatakan sebagai persamaan sudut bertolak belakang, yaitu 2M plus 15 derajat sama dengan 105 derajat. Kita selesaikan dengan persamaan, 15 derajat pindah ruas menjadi min 15 derajat, kemudian 2M sama dengan 90 derajat, maka M adalah 90 derajat dibagi 2, M sama dengan 45 derajat. Nilai M sudah kita dapatkan. Sekarang kita harus menentukan nilai N.
Nah, nilai N ini dia input di dalam 3N derajat. 3N derajat kita carikan pasangan. Bisa dipasangkan dengan bawahnya karena M-nya sudah tahu, tapi lebih mudah kita pasangkan dengan yang sebelah kiri ini karena ini nilainya sudah konstanta. Apa hubungannya 3N derajat dengan 105 derajat? Apa? Lihat ini. Iya, apa hubungannya? Berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Maka 3N ditambah 105 derajat sama dengan 180 derajat. 3N sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat. 3N sama dengan 75 derajat. Maka N adalah 75 derajat dibagi 3, N 25 derajat. Nah, sekarang kita bisa menentukan yang diminta soal yaitu M plus N. Tinggal kita substitusikan 45 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 70 derajat sebagai nilai dari M plus N dari gambar. Oke, bisa dipahami? Iya, bagus. Kalau begitu kita berikan contoh berikutnya. Contoh 2. Perhatikan gambar, tentukan besar sudut AOE dari gambar di atas. Penyelesaian. Perhatikan sudut AOE dan sudut BOC merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang. Berarti kedua sudut ini sama. Dengan demikian, besar sudut AOE sama dengan BOC akan bisa diketahui setelah besar sudut BOC ini kita dapatkan nilainya. Sementara di sini sudut BOC juga belum diketahui, masih dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X. Berarti nilainya ditentukan oleh X. Kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Siapa yang kita gunakan? Ya, kita cari hubungan antara sudut yang memuat X, sudut BOC, dan sudut COD yang sama-sama memuat variabel X. Sudut BOC dan COD adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Berarti jumlahnya 90 derajat. Kita substitusikan. Kemudian kita sederhanakan 2X plus 3X dan 9 min 4. 5X ditambah 5 sama dengan 90. 5 derajat pindah ke kanan. 5X derajat sama dengan 90 derajat dikurang 5 derajat. 5X derajat sama dengan 85 derajat. Ekivalen dengan X derajat sama dengan 85 derajat dibagi 5. Hasilnya 17 derajat. X adalah 17 derajat. Maka sekarang kita bisa menentukan besar sudut BOC. Dan karena BOC tadi adalah bertolak belakang dengan AOE, ketika nilai X kita substitusikan ke sudut BOC, maka otomatis kita mendapatkan besar dari sudut AOE. Besar sudut AOE kita cari melalui besar sudut BOC yang dinyatakan sebagai 2X plus 9. X-nya adalah 17 derajat. Kita substitusikan 34 derajat ditambah 9 derajat, hasilnya 43 derajat. Jadi besar sudut AOE sama dengan 43 derajat. Sekali lagi, untuk mendapatkan besar sudut AOE melalui sudut BOC yang dia adalah bertolak belakang dengan sudut AOE. Dikarenakan sifat kedua sudut bertolak belakang adalah sama besar. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau begitu. Ya, saya kira demikian untuk episode kali ini yang bisa kita sajikan terkait pengertian dan jenis sudut, kemudian hubungan
dua sudut yang memiliki titik sudut yang sama. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang hubungan dua sudut, tetapi titik sudutnya tidak dalam satu titik. Titik sudutnya tidak sama, berlainan titik. Maka untuk lebih jelasnya ikuti episode berikutnya di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.